Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya Politik mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politik. Bentuk pemerintahan yang baik. Yang pertama, ada demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, ada aristokrasi. Adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Demokrasi sebagai sistem politik. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Niccolò Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527. Ia mengatakan bahwa negara dalam hal ini merupakan hal yang pokok, sedang spesiesnya adalah republik dan monarki. Selanjutnya, monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi dan yang kedua ada otoriter. Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Tim ICCIIN menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup, bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya, yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial, dan bentuk konkret dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau freedom. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, inklusif. Yang kelima, representasi. Yang keenam, transparansi. Yang ketujuh, akuntabilitas. Dan yang kedelapan, responsif.
Kemudian kompetisi yang bebas dan adil. Yang terakhir, solidaritas. Indikator demokrasi. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Yang kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan accountable. Yang ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Demokrasi Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Pancasila secara sempit berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Praktik demokrasi di Indonesia. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4 masa. Masa pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959. Masa kedua Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Masa ketiga Republik Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998. Masa keempat Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang. Pendidikan demokrasi. Dewasa ini dalam alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya, warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.